kita teruskan diskusi kita pada hari ini mengenai kajian Islam ya yang dibahas oleh Ustadz Yasir Maqasid LC mengenai Hari Pahlawan, dan masih bersama teman-teman kita dari STAIN Pekalongan yang tergabung dalam lembaga dakwah seperti itu. Dan terkait dengan pembahasan tadi yang sudah disampaikan dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi seperti itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Masyur Indonesia dari kampus STAIN Pekalongan jurusan Tarbiyah. Begini, Islam dalam hal pahlawan kan itu kita kenal dengan jihad gitu. Jika kita tarik sejarah, ada sejarah Rasul yaitu perang Badar. Di mana perang Badar itu ada perang pertaruhan antara Islam hancur atau terus gitu. Terus setelah perang Badar itu, justru Rasulullah itu mengatakan bahwa perang Badar itu adalah perang yang kecil, perang yang lebih remeh gitu, dibandingkan dengan perang hawa nafsu gitu. Ada apa di balik perkataan Rasulullah ini? Rahasia apa? Mengapa dikatakan bahwa hawa nafsu merupakan perang yang besar gitu, perang yang sulit gitu? Ustaz, terima kasih. Iya, jadi pertempuran 10 November kita beralih ke masa Rasulullah, Ustaz ya, peperangan pada waktu itu. Jadi Rasulullah mengungkapkan bahwa perang Badar dibandingkan dengan perang hawa nafsu ini lebih berat perang hawa nafsu, begitu ya Mas ya? Silakan Ustaz. Jadi memang di situ disebutkan ya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Rasulullah SAW selepas menang di dalam perang Badar, yaitu kita kembali ya dari memerangi jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau perang dengan kaum musyrikin ini, kaum orang-orang kafir ini adalah perang yang sifatnya sementara ya. Jadi ketika melawan mereka sudah pertempuran sudah selesai. Tetapi kalau jihad hawa nafsu ini adalah terus menerus sampai kapan? Sampai meninggal dunia ya. Dan kita ini senantiasa berperang terus, bukan dengan hawa nafsu saja, tapi juga berperang dengan bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan setan ya. Baik ajakan-ajakan setan yang membisikkan kita maupun ajakan-ajakan setan yang sudah berupa manusia yang sudah dirasuki oleh budaya-budaya setan ini. Makanya jihad seperti ini terus-menerus, kontinu ya. Tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau misalnya musuh masih bisa kita gencatan senjata ya, misalnya dalam peperangan bisa gencatan senjata, bisa kita ada waktu jedanya ya, dan waktunya cuma beberapa bulan misalnya ya. Tapi kalau jihad hawa nafsu ini terus menerus, makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya. Kemudian juga disebutkan ittaqullaha ya wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi kita ini tidak boleh mati kecuali kita ini dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita ini terus menerus ya memerangi hawa nafsu kita, memerangi perilaku-perilaku buruk dalam diri kita maupun perilaku-perilaku buruk yang ada dalam masyarakat. Sampai kapan? Sampai kita ini mati dalam keadaan muslim, membawa akidah Islam. Seperti itu. Ya, dan ada lagi yang ingin bertanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fisaki dari STAIN Pekalongan. Ya. Bagi saya pembahasan kali ini sangat luar biasa menariknya, apalagi kita membahas peringatan 10 November yang dimana di situ sebuah peringatan yang besar, pembelaan besar-besaran dari saudara-saudara kita dalam memperjuangkan negara tercinta kita, Indonesia Raya. Nah, bagi saya salah satu peran dari para pejuang yang memperjuangkan Indonesia ini tidak lepas dari para peran-peran pemuda begitu. Jadi saya yakin itu di antara segerombolan orang-orang yang memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan akidah kita, itu salah satunya adalah peran pemuda. Nah, yang saya ingin tanyakan ini untuk motivasi para pemuda juga, teman-teman kita, bagaimana peran pemuda masa sekarang, karena pemuda itu mempengaruhi negara masa depan begitu. Jadi Indonesia ke depan baik buruknya itu dipengaruhi oleh pemuda masa sekarang. Kalau pemudanya sekarang itu amburadul, akidahnya pelajar dan sebagainya, sudah pasti masa depan Indonesia itu akan buruk juga. Nah,
Ini motivasi bagi kita semua, Ustaz. Bagaimana peran pemuda yang konkret dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan negara agar negara dan Islam kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab seperti itu. Ya, jadi peran pemuda, ya, karena pemuda sekarang ini kan syababul yaum rijalul ghad, ya, jadi pemuda hari ini adalah tokoh di masa mendatang. Maka peran pemuda sekarang ini adalah yang pertama adalah bagaimana pemuda ini, ya, menghidupkan syariat Islam, ya. Jadi dalam kehidupannya dia harus mengupdate dirinya dulu, ya. Awalnya dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengikuti akidahnya, akidah yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, ya. Kemudian sesuai dengan akidah Islam yang benar. Ini pertama untuk dirinya sendiri yang pertama. Yang kedua adalah pemuda ini mengajak pemuda-pemuda yang lain untuk turut serta, ya, memasyarakatkan, ya, budaya-budaya yang Islami, ya. Misalnya dalam adalah perkumpulan-perkumpulan, kita harus perkumpulan ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang baik, ya, tidak kemudian ada ikhtilat yang macam-macam, ya. Kemudian misalnya ketika ada perkumpulan, ya, yang laki-laki kemudian dan perempuan, ini istilahnya ada garis yang yang pembatas yang jelas, ya. Kemudian pemuda ini juga selain dengan menghidupkan syariat Islam, kemudian juga banyak memakmurkan masjid, ya. Karena ini memakmurkan masjid ini merupakan sesuatu yang paling utama, karena sumber dari hidayah Islam itu adalah di masjid, ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini dilakukan di masjid. Misalnya ada seminar-seminar, ya. Kalau banyak orang-orang seminar di hotel-hotel, kita seminarnya di masjid. Ya, ini, ya, jadi kemudian kegiatan-kegiatan sosial, kalau kegiatan sosial banyak-banyak di jalan-jalan, ini kita kegiatan di masjid, ya. Supaya apa? Orang-orang ini dekat dengan masjid, orang-orang ini dekat dengan pusat hidayah agama Islam ini, ya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang dilakukan pertama kali ketika membangun negara, membangun bangsa, membangun Madinah, ini bukan dengan membangun gedung-gedung yang tinggi, pasar-pasar, ekonomi dan sebagainya, tapi membangun masjid supaya apa? Dari situlah ada kaderisasi umat. Dari situlah nanti ada hidayah umat ini, ya. Jadi setiap kegiatan, ya, apalagi yang kawan-kawan dakwah, kegiatan di masjid, ya, baik dari mulai kegiatan yang kecil sampai kegiatan yang besar, ya. Tabligh akbar dan lain sebagainya itu kita lakukan di masjid. Kemudian selain itu, ya, dari pemuda ini juga harus punya peran aktif, ya, dalam segala bidangnya yang dimiliki. Misalnya ada yang dari syariah, dia harus punya profesionalisme di dalam keilmuan syariah ini. Yang dari usuluddin punya profesionalisme dalam keilmuan tentang tafsir hadis. Yang dari misalnya dari tarbiyah, bagaimana dia punya profesionalisme dalam mendidik generasi-generasi menjadi generasi muslim yang tangguh. Nah, ini peran-peran dari pemuda. Kalau semua pemuda ikut bergerak, ya, terutama pemuda-pemuda muslim ikut bergerak, maka 20 tahun yang akan datang ini negara Indonesia ini adalah negara muslim dengan bukan hanya jumlahnya yang baik, tetapi adalah kualitasnya juga kualitasnya yang baik. Jadi bukan hanya kuantitasnya saja, kita sudah harus berpikir kepada kualitas dari umat di negara Indonesia ini, ya. Kalau dengan seperti itu, insya Allah, ya, dengan usaha yang gigih, usaha yang sungguh-sungguh, kita niati itu adalah jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, dan kita pun, ya, harus punya semangatnya ini, semangat adalah semangat jihad, ya. Sehingga setiap langkah kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya, jadi mengisi kemerdekaan kita saat ini dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk di lingkungan sekitar kita, Ustaz, ya. Tidak 2K, kos kampus terus gitu, Ustaz, ya. Tapi juga bisa mengisi kegiatan seperti bergabung dalam organisasi dan sebagainya, atau seperti LDK ini, Ustaz, ya, lembaga dakwah yang ada di Stain Pekalongan. Harapannya kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat begitu, ya. Dan terima kasih Ustaz sudah memberikan ilmunya begitu, ya, sharing bersama kita di sini. Semoga nanti dapat berlanjut, kita berdiskusi kembali pastinya. Usai sudah pemirsa kebersamaan kita dalam program Rohis Rohani Islam, dan
Mari kita tetap semangat isi kemerdekaan kita dengan kegiatan yang positif. Saya Heni May pamit undur diri dari program Rohis Rohani Islam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib